Halo Indonesia, menanggapi komentar anggota DPR RI saudara siapa tadi yang dari Golkar, lupa saya namanya, yang mengomentari tentang Agam Rinjani, di mana Bapak anggota DPR RI ini siapa itu namanya, Sadiqudin, Mutakin Sadiqudin, itulah. Bagi saya itu menyudutkan Agam Rinjani, di mana anggota DPR ini mengutip pernyataan Agam Rinjani di sebuah podcast, katakanlah di podcastnya Deddy Corbuzier. Memang Agam Rinjani ada mengatakan di situ, kalau saya ada di sana, yakin saya mungkin Juliana Marins bisa diselamatkan. Jadi kurang begitu. Ya maksudnya si Agam ini, kalau pas pagi itu ketika Juliana itu jatuh, masih di jarak 200 meter dari tebing itu, masih di situ, tidak kemana-mana, tidak hilang. Si Agam ini ada di situ, ya Agam ini yakin dia kemungkinannya bisa diselamatkan ini si Juliana Marin ini. Perspektifnya begitu pas kejadian itu. Ya tentu saja waktu itu belum ada Basarnas, belum ada siapa-siapa, dalam konteks bahwa Agam ini hari-hari memang naik gunung itu, tetapi waktu kejadian Agam Rinjani sendiri ada di Jakarta dengan kapasitas sebagai katakanlah orang yang tiap hari naik gunung Rinjani itu. Ya wajar Agam Rinjani ngomong begitu. Kalau pas kejadian kita waktu itu bisa dilihat masih ada jarak 200 meter, masih pagi-pagi waktu tak lama setelah dia jatuh itu, ya Agam akan turun sendiri dengan perlengkapannya yang punya tali 200 meter, dia akan secara mandiri turun ke situ dengan keyakinannya dan juga dengan kemampuannya yang sudah biasa naik gunung itu. Kan wajar seorang Agam Rinjani ini ngomong begitu, karena ini di dalam podcast katakanlah Deddy Corbuzier, Agam ini bicara atau menyampaikan secara kronologis. Dan dari perspektif itu juga, maka semua orang, terutama semua rakyat Brazil, netizen Brazil itu juga berpikir begitu kan, akhirnya menyalahkan Indonesia ini karena adanya drone yang menangkap Juliana Marins berada di sekitar 200 meter dan masih hidup. Semua orang begitu pendapatnya, ini bisa diselamatkan ini. Bukan hanya Agam Rinjani yang berpikir begitu, Pak DPR. Saudara tuh jangan memotong-motong pernyataan Agam Rinjani lalu membuat framing bahwa Agam Rinjani mengenyampingkan kawan-kawan Basarnas, tim SAR yang lain. Ini secara kronologis, ketika baru jatuh si Juliana itu, ketika waktu itu ada Agam di situ, dia tidak akan sibuk-sibuk manggil dulu tim SAR. Dia langsung turun. Itu maksudnya. Bukan berarti ketika tim SAR sudah datang, karena Agam Rinjani tidak ada di situ, tidak bisa diselamatkan. Bukan begitu. Sehingga Anda mempersepsikan bahwa Agam Rinjani mengenyampingkan yang lain, sok-sokan gitu. Dan Anda sebut superhero lah, narsis lah. Soal ada video-video Agam Rinjani waktu ngangkat itu ada dia ini, itu untuk memperlihatkan kepada orang-orang Brazil itu bahwa ini keadaannya begini, medannya begini, bukan untuk narsis. Atau jangan-jangan Bapak sendiri yang mau narsis di DPR sekarang ini, membuat kisruh masalah antara Agam Rinjani dan tim SAR yang mereka sudah biasa bekerja sama. Jadi poinnya sebenarnya sebagai anggota DPR sekarang, lebih baik bapak-bapak di anggota DPR ini bagaimana meningkatkan kemampuan tim SAR, alat-alat tim SAR, anggaran tim SAR itu, Basarnas itu, bagaimana supaya bisa, kalau ada yang katakanlah di gunung manapun, bukan tidak hanya di Rinjani, itu bisa secepat mungkin orang bisa turun ke situ, bisa menyelamatkan alat komunikasinya terutama juga, dan seterusnya gitu kan. Itu yang perlu dipikirkan oleh DPR RI, anggota DPR RI, bapak-bapak di DPR sana. Bukan orang seperti Agam Rinjani yang ya seolah-olah memang ditunggu kehadirannya karena dia ikut turun juga, pulang dari Jakarta kan, tidak bisa dipungkiri. Bukan orang seperti Agam Rinjani pula yang saudara-saudara framing sebagai orang yang narsis, orang yang sok pahlawan gitu. Soal Agam Rinjani pernyataannya di podcast di mana-mana, saya pikir ya Agam Rinjani bicara apa adanya gitu, biasa aja memang begitu cara bicaranya dan apa adanya gitu, tidak punya modus-modus politik seperti ya dalam tanda kutip para politikus, anggota dewan. Jadi ya begitu. Agam Rinjani jangan saudara-saudara bapak-bapak DPR terutama itu memframing yang tidak-tidak. Soal ada kritik dari luar negeri, dari orang-orang Brazil, bagaimana tim SAR ini lamban misalnya apa segala macam, yaitu kita sebagai negara, satu negara ini kita terima aja. Soal ada dinamika tentang misalnya ada Agam Rinjani, ada Samsul siapalah yang
di dalam dinamika medsos ini berkembang begitu saja apa adanya, kita menerimanya itu juga sebagai ya realitas medsos yang ya tentu saja mungkin ya ada yang namanya naik, ada yang mungkin seperti tidak dikenal gitu, ya, itu biasa aja. Yang jelas ya ini kritik lah untuk saudara anggota DPR itulah, bahwa saudara jangan membuat masalah di antara terutama di Rinjani sana, antara orang-orang seperti Agam Rinjani dan lain-lainnya itu bentrok dengan Basarnas atau tim SAR, seakan-akan Agam Rinjani sok-sok pahlawan di situ. Memang begitulah adanya Agam Rinjani, biasa melakukan evakuasi mandiri, yang menolong orang secara mandiri juga kalau tidak ada belum ada yang lain begitu. Jadi itu maksudnya, itu poinnya Pak dari pernyataan Agam itu. Kalau pada waktu kejadian atau beberapa saat setelah Juliana jatuh masih bisa dilihat jaraknya 200 meter, Agam akan turun sendiri. Itu maksudnya. Dalam keadaan waktu itu belum ada tim SAR, belum ada yang lain-lain katakanlah yang tidak perlu juga dianggap dikesampingkan, karena ini pertolongan istilahnya tuh ya pertolongan darurat gitu kan, tidak bisa tunggu-tunggu gitu kan. Ya seandainya ya pemandu wisata itu juga bisa turun seperti Agam Rinjani misalnya, atau ada waktu itu dapat tali agak 200 meter kan bisa, secara logis itu kan bisa waktu itu kan ya, tetapi kan itu lain lagi. Pemandu itu nanti mungkin kesalahannya soal tugasnya memandu, karena bukan tugasnya lagi untuk turun misalnya. Itu aja intinya. Jadi saudara-saudara anggota Dewan, terutama anggota DPR RI, jangan membuat pernyataan yang membuat gaduh justru. Terutama ya seorang Agam Rinjani yang sekarang ini memang ya mau tak mau, atau itulah realitanya sebagai di Rinjani sana, ya mungkin salah satu orang yang memang fokus menolong orang yang jatuh di gunung itu. Jangan saudara memframing dia sebagai orang yang sok pahlawan, mengenyampingkan yang lain. Dia aja sendiri hebat. Salah Bapak itu. Bapak itu mengutip pernyataan Agam Rinjani itu secara tidak utuh, hanya untuk kepentingan Bapak untuk menjelek-jelekkan Agam Rinjani. Karena Agam Rinjani juga bicara soal, oh ternyata itu posisinya tuh tidak seperti yang di drone itu. Begini, kan diakui juga oleh Agam Rinjani, seolah-olah dia baru seolah-olah dia tuh tidak pernah melihat ke situ. Kan disampaikan semua apa yang kemudian menjadi faktor. Oh ternyata ketika kawan-kawan ini turun katanya sudah tidak ada Juliana di situ. Yang mestinya kalau Juliana masih itu kan kawan-kawannya pun akan dibilang ya bisa juga. Soal siapapun mau bilang kalau saya ada di situ waktu itu, saya yakin saya bisa bantu. Itu siapa aja bisa bicara begitu kok. Bukan hanya Agam Rinjani yang bisa begitu ngomongnya. Siapa saja silakan aja. Bapak-bapak DPR pun kalau bapak-bapak waktu itu ada di situ, ya mungkin bapak-bapak juga bisa turun ke situ dengan tali 200 meter misalnya. Jadi itu bukan pernyataan yang spesial, yang khusus, yang berlebihan. Itu aja lah. Itu intinya. Bagaimana saudara-saudara anggota DPR RI sekarang ini, bagaimana anggaran yang ada itu dimaksimalkan, alat perlengkapan tim SAR itu atau apa yang di gunung sana terutama ya dioptimalkan, misalnya beli drone yang bagus, helikopter yang khusus atau apalah. Dan justru bagaimana bisa melahirkan agam-agam yang baru gitu untuk setiap gunung gitu kan, sebanyak-banyak agam gitu, bukan malah menyerang agamnya itu. Assalamualaikum.